Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi ini ada di kelas 11 IPA. Oke, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kelarutan ya. Oke, kalian bisa lihat di sini materi kita yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Jika ada dua gelas kimia, ada A dan B, Ibu masukkan sama-sama airnya 30 ml air. Kemudian yang gelas A ini Ibu masukkan 1 sendok serbuk CaCO3, kemudian yang B ini 1 sendok NaCl. Nah, manakah yang lebih larut? Nah, kenapa ya? Kalau kita lihat di sini, CaCO3 adalah kalsium karbonat, sedangkan NaCl adalah natrium klorida. Dari jenis zat terlarutnya saja sudah berbeda ya. Jadi setiap larutan atau setiap zat yang terlarut itu mempunyai kelarutan yang berbeda-beda. Ada yang mudah larut dan ada yang sukar larut. Nah, kalau kita perhatikan di sini CaCO3 atau disebut kapur ya, kemudian NaCl disebut garam dapur. Kita bisa lihat nanti NaCl di sini akan mudah terlarut dalam air ya, karena kelarutan dari NaCl lebih besar daripada CaCO3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama-sama garam dapur ya, ada gelas A dan gelas B. Ternyata di sini berbeda jumlah garam dapurnya. Nah, di gelas A ini 1 sendok garam dapur, sedangkan gelas B di sini 3 sendok garam dapur. Nah, di sini kita bisa bayangkan di sini ya, di manakah yang lebih lebih cepat larut atau larutan yang terdapat endapan ya. Pastinya larutan B di sini akan terbentuk endapan. Ya, kenapa? Karena air tadi dengan 30 ml ini tidak mampu untuk melarutkan 3 sendok garam dapur, terlalu banyak. Sedangkan dengan 1 sendok garam dapur tentu saja air sangat mudah untuk melarutkan. Ya, nah di sini ada disebut larutan jenuh atau lewat jenuh ya. Jadi ketika sudah terdapat endapan maka larutan tersebut dikatakan larutan lewat jenuh. Oke, lanjut. Nah, di sini larutan jenuh adalah larutan yang telah mengandung zat terlarut dalam konsentrasi maksimum. Jadi ketika dia kelebihan sedikit saja zat terlarut, maka terdapat endapan, larutan tersebut dikatakan larutan lewat jenuh. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kelarutan atau solubility atau S kecil, yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut menjadi larutan tepat jenuh dalam 1 liter pelarut. Jadi ketika jumlah zat tersebut sudah maksimal ya, dan dapat dilarutkan dalam 1 liter pelarut ya, dalam hal ini pelarutnya misalnya air ya sebanyak 1 liter, maka disebut kelarutan atau S ya. Ketika nanti zatnya lebih banyak sedikit saja daripada jumlah maksimal tadi, maka disebut larutan lewat jenuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini rumusnya untuk mencari kelarutan adalah contoh misalnya LMXN terurai menjadi MLN plus ditambah NXM min. Kita tahu kalau senyawa itu kali silang ya, ion-ionnya dikali silang maka jadilah senyawa LMNXN ya. Kalau dimisalkan di sini S, maka ketika ada koefisiennya M di sini maka MS. Kalau ada koefisiennya N maka NS. KSP-nya berapa? KSP di sini adalah hasil kali kelarutan adalah konsentrasi masing-masing ionnya dipangkatkan koefisien dikali konsentrasi ionnya dipangkatkan koefisien. Ya, maka dapatlah rumus seperti yang ada di layar kalian. Ya, KSP sama dengan Ln plus pangkat M dikali XM min pangkat N. Oke, di sini ada soal. Tentukan rumus KSP dari senyawa AgCl. Oke, kita uraikan dulu. AgCl terurai menjadi Ag plus Cl min. Maka menjadi di sini AgCl pasti mempunyai kelarutan ya, yang disimbolkan dengan S, sedangkan Ag plus juga S,
dan Cl- juga plus. Nah, di sini koefisiennya Ag plus 1, Cl- juga 1. Jadi kita tidak perlu menuliskan koefisiennya 1S, 1S, nggak perlu. Cukup S sama S saja. Maka rumusnya KSP-nya sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya pangkat koefisiennya 1 dikali Cl- pangkat koefisiennya 1, di sini 1 ya. Maka S kali S sama dengan S kuadrat. Oke. Nah, lanjut, maka kalau ditanya S-nya sendiri, maka akar dari KSP AgCl. Nah, kalau ditanyakan S, biasanya diketahui di soal harga KSP-nya. Ya. Oke, soal yang kedua, tentukan rumus KSP dari MgOH 2 kali. Maka kalian bisa mencarinya, kita jabarkan dulu. MgOH 2 kali terurai menjadi Mg2 plus 2OH min. Nah, MgOH, magnesium hidroksida, kan memiliki kelarutan. Maka karena di sini Mg2 plus koefisiennya 1, maka kita tulis di bawahnya S. Kalau di bawahnya OH min, ini 2S, kenapa? Karena koefisiennya OH min adalah 2. Maka 2S. Harga KSP-nya berapa? KSP Mg2 plus pangkat 1 dikali OH min pangkat 2 karena koefisiennya 2. Sama dengan S, di sini Mg2 plus S dikali 2S karena tadi di sini di bawahnya 2OH min 2S pangkat 2. 2S pangkat 2. Maka 4S kuadrat dikali S hasilnya adalah 4S pangkat 3. Oke, semoga kalian bisa paham ya cara menentukan dari nilai KSP dan S. Jadi kita lihat, kita jabarkan dulu dalam bentuk ion-ionnya, kemudian KSP-nya adalah hasil kali ionnya dipangkatkan koefisien. Oke, cukup ya untuk penjelasan cara mencari kelarutan ya, S atau KSP. Nah, semoga kalian bisa pahami. Jika kalian ada kesulitan, silahkan kalian mempelajari di literatur yang lain. Oke, kita ketemu di next video ibu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.